Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Tema kita pada pagi hari ini saya akan angkat yaitu at-taubah. Kita ini manusia, tidak ada satupun di antara kita yang bisa lepas dari salah, dari nista, dari dosa ini. Dan justru kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ya, ini sebuah keniscayaan, tidak ada satupun dari kita yang kemudian bisa lepas dari semua itu. Makanya ini yang menarik jamaah sekalian, dari situ Allah kemudian memiliki sifat yaitu At-Tawwab, zat yang maha menerima taubat hambanya. Jemaah sekalian, at-taubah, mungkin ada yang bertanya, apa Ustadz perbedaan taubat dan istighfar? Istighfar tentu meminta ampun, dari kata-kata ghafara yaghfiru, istighfaran atau ghufran, maghfiratan. Biasanya pembahasan ulama-ulama kita ketika membahas masalah istighfar ini kaitannya dengan dosa-dosa keseharian kita, dosa-dosa kecil. Dosa yang insyaallah jamaah sekalian dengan sampean mengucap astaghfirullahalazim, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa dosa kecil ini jamaah sekalian? Berbohong yang tidak mencelakakan kepada orang lain, atau lirikan-lirikan nakal dari kedua mata kita terhadap lawan jenis. Insyaallah sampean dengan istighfar selesai. Yajidillaha ghafurar rahimah. Jenengan nanti mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha
penyayang. Insya Allah duduknya kita Pak, duduk kita seperti ini, itu diistighfari pula oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para malaikat Pak kagum dengan jenengan semua, duduk di waktu subuh ngaji bersama. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 6 lah semut-semut kecil dan binatang yang ada di laut semuanya memberikan doa istighfar buat kita semua. Saya yakin jemaah sekalian, jenengan kalau masih punya iman, ya, ada ketakwaan seperti ini, jangan terlalu pesimis dalam hidup ini. Ngalir saja Pak, insyaallah imbangi terus dengan istighfar, insyaallah dosa-dosa kita yang kecil ini akan langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, at-taubah bab yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu terkait dengan dosa-dosa yang agak serius, Pak. Dosa besar. Apa dosa besar itu jamaah sekalian? Makan uang riba dan menikmati, menjadi pelakunya. Makan hartanya anak yatim yang seharusnya dikawal, dijaga. Ya, hati-hati bagi pengemban amanah panti-panti sosial atau panti anak yatim dan lain sebagainya. Tolong dirawat dengan betul Pak, dijaga dengan betul. Umat memperhatikan mereka untuk sampean memanage mereka sampai menjadi ke depan anak-anak yang saleh dan salehah. Ini juga hati-hati. Makan hartanya anak yatim. Dosa besar itu zina. Dosa besar itu membunuh orang tanpa hak. Ya. Dosa besar itu bermain sihir, santet menyantet, naudzubillah. Dosa besar itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua jemaah sekalian tidak cukup dengan istighfar. Tapi sampean harus betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruju' ila Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya kita terjebak dengan dosa-dosa seperti itu untuk kemudian mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, tentu taubat yang seperti itu istighfar iya Pak, istighfar iya, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi pelaku-pelaku dosa besar itu. Para ulama mencatat paling tidak ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Satu saja kurang, tidak sah taubatnya, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, al-iqla'u anil ma'asi, melepas Pak. Jadi dosa besar yang dia lakukan betul-betul dilepas, menjauhinya. Ya, menjauhinya jamaah sekalian. Ya, jangan sampai kemudian sampean bertobat, taubatan nasuha, menangis kepada Allah tapi besoknya kumat lagi jamaah sekalian. Harus betul-betul dilepas dosa itu. Iqla, menjauhinya jamaah sekalian. Ya. Yang kedua, an-nadamu. Nah, ini yang perlu latihan buat kita juga jamaah sekalian. Ala fi'liha, menyesal, ada penyesalan, Pak. Karena ada orang meninggalkan tapi tidak punya penyesalan. Ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi Pak di antara kita. Kalaulah terjadi, ini mumpung kita berada di masjid Allah Subhanahu wa taala, di rumah Allah, subuh lagi Pak, para malaikat menyaksikan kita semua dan mengamini doa-doa kita insyaallah jamaah sekalian. Monggo akui semua kesalahan kita. Lepas dan munculkan penyesalan. Kenapa saya terjebak dengan perbuatan seperti ini? Yang pernah korupsi, yang pernah zina, naudzubillah, sekarang juga lagi ramai Pak masalah LGBT, senang kepada teman sejenis, kawan sejenis,
ya, pemain riba, makan harta anak yatim. Ya, insyaallah kalau sampean ngeklik Pak, lihat macam-macam dosa besar itu, ada puluhan macam dosa besar dalam Islam itu jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah melepas dosa itu dan muncul penyesalan, terus yang ketiga apa? Al-azmu ala adamil audah ilaiha. Punya tekad yang kuat, semangat yang kuat bahwa kita ini tidak akan mengulanginya lagi selama-lamanya. Jadi setelah melepaskan dosa itu, menyesal dan punya semangat, saya tidak akan mengulangi lagi dosa ini selama-lamanya. Itu baru dinamakan taubat-taubatan nasuha. Kalau ini ada, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya yakin dosa sebesar apapun pula semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tentu dosa manakala terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Syirik, Pak. Meninggalkan salat dengan sengaja. Ya. Pernah tidak puasa Ramadan, itu kan dosa-dosa besar semua jamaah sekalian. Tidak mengeluarkan zakat bertahun-tahun dan baru sadar. Ayo kembali jamaah sekalian. Ya, kembali lagi menyadari, muncul penyesalan dan punya tekad saya tidak akan berbuat hal yang sama lagi di kemudian hari. Insyaallah jamaah sekalian, semua dosa-dosa itu dengan sifat Allah yang namanya Tawwab, Maha Pengampun, Maha Penerima dosa ini, Maha Penerima taubat manusia ini, pasti kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang repot Bapak Ibu, manakala dosa ini terkait antar hubungan kita sesama manusia. Ya, terkait dosa antar manusia, Pak. Utang tidak bayar sampai yang diutang itu bangkrut, Pak, karena kita tipu. Terus kemudian sampean sadar, kita sadar, Pak, ya Allah, terlalu banyak dosa. Salah satunya dosa yang saya perbuat ini, saya tidak bayar utangnya dia, atau saya pernah mencurinya, saya pernah mengambil barangnya, saya pernah menilep uangnya sampai rusak usahanya gitu. Sampean sadar, bagaimana ini tobatnya jamaah sekalian? Tetap yang 3 tadi, tambah 1 lagi. Apa 1 lagi itu? Kembalikan, Pak. Ya, barang yang kita ambil itu, ya, barang yang kita pinjam itu, dan minta maaf. Minta maaf kepada yang bersangkutan. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu mengatakan, kalau kemudian itu terkait dengan masalah pukul memukul, ibu-ibu pernah menjambak rambut saudaranya, itu harus dikisos kita ini, Pak. Itu dikatakan taubatan nasuha. Dia menyerahkan diri, saya pernah memukul, pukul saya juga. Kalau dalam bahasa Al-Quran jemaah sekalian, mata, kalau dia mencongkel matanya orang, mata dia harus siap dicongkel pula, Pak. Al-aina bil aini wal anfa bil anfi wal juruha qisas. Ya, hidung dilukai pula hidungnya. Luka itu, Pak, harus ada qisas. Walaupun nanti ketika orang yang berbuat begitu, orang yang disakiti itu memberikan maaf, itu perkara lain. Tapi kita sebagai pelaku menyakiti saudara kita, datang kepada yang bersangkutan dan minta maafnya jamaah sekalian. Nah, yang repot lagi, Pak, ada dosa namanya ini yang mohon maaf sering terjadi dalam kehidupan kita. Namanya dosa ghibah wan namimah. Menggunjing orang, Pak. Menyebar berita hoax, mengadu domba. Membicarakan aibnya orang lain. Bagaimana tobatnya jamaah sekalian? Maka tobatnya harus mendatangi orang yang kita ghibai itu dan menceritakan apa yang kita bicarakan keburukannya terhadap orang lain.
Kita tahu kan ghibah itu dzikru akhaka ma yakrah. Engkau menyebut tentang aib saudaranya kalau dia mendengar, dia tidak suka dengan sebutan itu ghibah, Pak. Terus sampean sadar, saya terjebak dengan dosa ghibah ini. Dosa ghibah ini jamaah sekalian, kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dan janganlah sekali-sekali di antara kalian saling menggunjing satu sama lain. Maukah kalian nanti pada hari kiamat dipaksa untuk makan bangkai daging saudaranya itu? Fakarihtumu, tentu kalian tidak akan mau. Jadi Pak, penghibah itu kalau bahasa saya kanibal memang, Pak. Nanti harus siap-siap untuk makan daging saudaranya kalau dia tidak taubatan nasuha. Kalau dia tidak istighfar bagi yang bersangkutan, minta ampun bagi yang bersangkutan, mendatangi yang bersangkutan dan diceritakan Pak ghibahnya itu. Loh Ustaz, kalau diceritakan nanti semakin marah orang itu konsekuensinya Pak. Kalau tidak mau marah, kenapa kita ghibah? Bagaimana kalau sudah ghibah Ustaz? Ya silakan sampean dilihat Pak momennya. Kalau sekiranya marah, tunggu dulu Pak. Mungkin sampean berbanyak silaturahim. Ketika silaturahim sampean ngasih hadiah. Jangan bicara dulu Pak dengan dosa yang sampean lakukan pada orang itu. Ulangi lagi Pak. Sampai orang itu betul-betul akrab dengan sampean. Sampean ceritakan. Insya Allah dia dengan lapang dada akan memaafkan kita, ma'asyar muslimin. Nah yang repot lagi Bapak Ibu. Yang kita ghibahi itu sudah meninggal dunia. Ya apa ini Pak? Gimana cara kita minta maafnya jamaah sekalian? Cara taubatnya Pak? Orangnya sudah mati. Yang lebih parah lagi, orangnya sudah mati juga masih dighibahi juga. Ada tidak itu Pak? Orangnya sudah mati Pak, tapi keburukannya dibicarakan pula oleh kita. Ini lebih dahsyat lagi. Terus kemudian sadar yang bersangkutan jamaah sekalian. Ya, walaupun saya lihat di kitab-kitab yang lain dalam kajian tazkiyatun nafas itu jamaah sekalian, kalau sudah seperti itu ya sudah, perbanyak saja sampean beramal saleh, mendoakan yang bersangkutan dan ditujukan kepadanya, sehingga nanti pada hari kiamat yang bersangkutan tidak nuntut kepada kita Pak. Kalau bahasa Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beristighfar dan bertobat kepada Allah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Aku beristighfar dan bertobat kepada Allah untuk diriku sendiri dan kepada orang-orang yang nanti punya hak menuntut aku nanti pada hari kiamat. Apalagi Pak, sampean tahu saya pernah menggunjing fulan, doakan secara khusus Pak. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Allah ampuni orang ini. Ya Allah, buka pintu pertobatan pada orang ini. Insya Allah Pak, kalau sampean tiap hari berdoa bagi yang bersangkutan karena sampean merasa, apalagi sampai dia meninggal dunia Pak, karena ghibah, fitnah yang sampean sebarkan sampai stres, mati orang ini Pak. Kemudian kita sadar bahwa kita ini yang penyebabnya. Ini dahsyat jamaah sekalian. Cara taubatnya tidak ada jalan lain. Doakan terus yang bersangkutan. Dan insya Allah nanti pada hari kiamat dia bangga kepada kita. Dia juga tidak akan menuntut kita akan dosa yang pernah kita lakukan kepada yang bersangkutan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, balik lagi Pak, sebelum kita kemana-mana, berbanggalah kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat al-Islam. Dan Allah Pak membuka lebar-lebar pintu pertobatan kepada sampean. Ditunggu setiap saat, setiap waktu, ya kapanpun pula. Dan Allah bahkan bangga Pak, senang manakala ada di antara kita kaum muslimin, umatnya Rasulullah, mengakui kesalahannya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi
Innallaha ghafurur rahim. Ini Al-Maidah ayat 39. Barang siapa bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, mengakui semua kesalahan yang dia lakukan. Sekian tahun saya di masa jahiliyah saya tidak salat, tidak puasa. Sekian tahun saya menyakiti hati orang tua saya. Sekian tahun saya berbuat kesalahan, minum, judi, zina dan lain sebagainya. Terus sampean sadar, Pak, Allahu Akbar. Barang siapa bertobat mimba dizulmi setelah dia berbuat kezaliman yang begitu dahsyat seperti itu, hatta syirik sekalipun, jamaah sekalian. Hatta syirik sekalipun. Wa aslaha, setelah dia bertobat kepada Allah, kemudian memperbaiki diri, Pak. Rajin ke masjid. Allahu Akbar. Qur'annya dibaca, tahajudnya dijalankan, duhanya dilaksanakan, zikirnya banyak, istighfar dan taubatnya terus penerus kepada Allah. Fa innallaha yatubu alaih, maka sesungguhnya Allah menerima taubat orang itu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapak Ibu, saya dengan ayat-ayat begini, makanya ayat taubat ini dalam kitab ini, Pak, ada 14 ayat. Sengaja oleh Allah banyak sekali ayat-ayat taubat ini, ma'asyiral muslimin, dimunculkan dalam Al-Qur'an ini supaya kita optimis, Pak, dalam hidup ini. Kita punya Allah yang akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, ma'asyiral muslimin. Jangan putus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan ya Muhammad, buat hamba-hambaku, disebut oleh Allah, Pak. Kita ini, Pak. Asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap dirinya. Tak salat, tak puasa, mulimu juga iya, semua maksiat dilaksanakan, kemudian dia sadar, Pak. La taqnatu min rahillah. Jangan putus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Selesai sudah, Pak. Allah, Pak, mengampuni semua dosa-dosa kita ini. Kalau kita mau kembali kepada Allah dan mau bertobat, ma'asyiral muslimin. Saudara, coba lihat, Pak, ini lebih menarik lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina 'amilu as-sayyi'ati, dan mereka-mereka yang terbiasa melaksanakan keburukan, kemaksiatan, dosa, sayyi'at, kesalahan dalam hidup dengan sengaja. Kemudian dia sadar, Pak. Tsumma tabu mim ba'diha. Kemudian dia bertobat, Pak, kembali kepada Allah. Setelah sekian banyak kesalahan, dosa dan lain sebagainya. Wa amanu, kemudian diimbangi, Pak, dengan keimanan yang kuat. Apa kata Allah? Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya Allah Tuhanmu itu, dari semua itu, setelah semua itu apa yang kau lakukan, selama kau mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Laghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang penting, Pak, Ibu, tolong jangan ceritakan dosa-dosa kita ini kepada orang lain. Ceritakan semuanya, akui semua ini, dan tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Pak, saya perhatikan di sini juga banyak orang tua, ya. Masing-masing kita pasti punya pengalaman masa lalu, Pak, yang menyakiti diri kita sendiri. Mungkin ada yang di dunia birokrasi, di dunia bisnis dan lain sebagainya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang menyimpang, Pak. Terjebak dengan riba, pernah korupsi di kantor segala macam. Selesai pensiun sampean sadar, Pak. Nah, sadar itu, Pak, itu bukti sinyal kalau Allah sedang mencintai kita. Kalau Allah menyukai kita. Kalau Allah sangat sayang kepada kita. Udah apa-apa, jamaah sekalian. Ya. Umur sudah masuk kepala 6. Dulu ketika di kantor,
Dulu ketika menjabat sekian banyak maksiat kita lakukan. Na'udzubillah, setiap keluar kota selalu terjebak dengan yang namanya perselingkuhan. Umpamanya jamaah sekalian. Di kantor tiada hari kecuali selalu banyak amplop berseliweran. Dan itu bukan milik kita. Dan kita menikmati. Tiba-tiba setelah pensiun baru sadar, Pak. Siapa yang menghalangi dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampean tolong, Pak, ketika ngelihat orang seperti itu tidak perlu berkomentar, Pak. Mungkin itu cara Allah untuk membuka hati orang itu. Yang penting kata Allah, wa amanu. Dia perkuat imannya, Pak. Dia mendekat dengan Allah. Wa aslaha, di ayat yang lain wa aslaha. Dia memperbaiki diri. Dia kemudian istiqomah ke masjid. Dia mengakui semua kesalahan-kesalahan masa lalunya. Tetap Pak Allah membuka lebar-lebar pintu pertobatan kepada kita jamaah sekalian. Bapak Ibu, saya ketika dah masuk pada bab taubat ini, Pak, rasanya insya Allah kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal jenengan mau taubat, taubatan nasuha. Asal jenengan betul-betul kembali kepada Allah. Dan ke depan yang terbaik yang kita pilih, yang kita lakukan ini, Pak. Di atas syariat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai, Pak, semua masalah kita ini, Pak. Ya bagaimana jamaah sekalian? Ya, Allah itu, Pak, dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan innallaha yabsutu yadahu. Allah Subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian, subhanallah, itu membuka, Pak, tangannya lebar-lebar untuk menerima kita semua di waktu pagi, Pak. Bagi pelaku dosa, orang-orang yang berbuat dosa di malam hari, Pak, ditunggu oleh Allah di pagi harinya jamaah sekalian. Wa yabsutu yadahu bin nahar atau bil lail, dan Allah juga membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di pagi hari, di malam hari Allah membuka lebar-lebar, Pak. Dan itu setiap hari begitu Allah menawarkan dirinya kepada kita. Dan itu berlaku kata Nabi sampai hari kiamat, Pak. Dalam sebuah riwayat sampai matahari terbit dari sebelah barat, ma'asyal muslimin. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, ini masalah serius, Pak. Sekaligus anugerah besar yang Allah berikan kepada kita, Pak. Monggo kita jangan kemudian larut, Pak. Memang betul. Permisi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada, Pak, di antara kita yang bisa lepas dari semua itu. Dan sampai harus optimis kita punya Allah. Kenapa, Pak, Allah kemudian sampai menamakan dirinya Tawwab jamaah sekalian? Karena Allah faham betul, Pak, manusia ini pasti terjebak dengan bab-bab seperti itu. Kita ini bukan malaikat, Pak. Kita ini juga bukan nabi yang memiliki sifat maksum itu, bukan, Pak. Apalagi kita hidup di era akhir zaman seperti ini, sudah 1400 sekian tahun jauh dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti semua kita ada dosa. Kenapa? Karena kita punya syahwat. Karena kita punya nafsu, Pak. Saya sering menyampaikan bab yang satu ini. Terkadang syahwat dan nafsu kita ini mengalahkan nurani kita, Pak. Kejernihan nurani kita. Terkadang syahwat dan nafsu kita ini mengalahkan kecerdasan berfikir kita. Banyak orang-orang pintar jemaah sekalian, tapi di saat syahwatnya sangat dominan, terjebak dia dengan dosa. Tapi kita sampai tidak boleh putus asa, Pak. Kita punya Allah. Saya ketika baca di kitab Tazkiyatun Nufus kama yuqarriruha ulama salaf, itu ada 3 ulama besar, Pak, yang menulis, dikumpulkan dalam satu kitab. Yang pertama adalah Muhammad Al-Ghazali Sahibul Ihya. Yang kedua adalah Ibnu Rajab Al-Hambali dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu hampir sama, Pak,
penulisannya jamaah sekalian. Ketika sampai pada bab taubat ini ma'asyar muslimin, saya sampai tersenyum Pak, dan katanya Nabi juga tersenyum Pak ketika membacakan hadis ini kepada para sahabat. Ya. Rupanya terjadi dialog Pak. Allah dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru saja Jibril menyampaikan kepadaku, kata Nabi, adzaba dzambi abdan dzamban, ada dari hambaku yang kemudian dia menyengaja berbuat dosa dan menikmati dengan dosa yang dia perbuat itu. Kemudian dia sadar Pak. Kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, adzambu dzamban. Aku terjebak dengan dosa. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Kata Allah, faghfartu, aku ampuni hambaku ini. Subhanallah jamaah sekalian, jeda waktu, berjalan waktu, beberapa hari, mungkin beberapa minggu, beberapa bulan, kumat lagi Pak. Karena kita manusia Pak. Sekuat-kuatnya iman kita, muslimin, kita ini bukan nabi Pak. Bukan malaikat. Pasti di antara kita terjebak Pak. Tidak terjebak, kita dijebak. Tidak mencari dosa, dosanya datang sendiri Pak. Terus kemudian iman kita turun, menikmati dengan dosa itu. Setelah itu sampean sadar ya Pak sekalian. Nah, begitu sadar, yakin Pak. Sampean harus yakin, ini sinyal dari Allah. Allah mencintai kita. Temui Allah Pak. Perbaharui uduk sampean. Datang ke masjid seperti ini, angkat tangan sampean Pak. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajidillaha ghafurur rahima. Engkau mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. A'alima abdi anna lahu rabban, kata Allah. Rupanya hambaku tahu kalau dia punya Tuhan Allah, aku, yang mengampuni semua dosa-dosanya. Kata Allah, ghafartu li abdi, aku ampuni semua dosa-dosa hambaku itu. Allahu Akbar. Saya Pak ketika baca hadis ini saya optimis betul Pak. Insya Allah, apalagi sampean tiap hari Pak. Ini wajar Pak kalau kemudian Nabi sampai bersumpah ya. Beristighfar dan bertobat kepada Allah tiap hari berapa? 70 sampai 100 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Akthar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi. Nabi bersumpah loh Pak. Padahal beliau manusia yang maksum. Kenapa? Karena ini ingin memberikan contoh kepada kita semua, ma'asyar muslimin. Ingin memberikan keteladanan yang baik buat kita dalam bab dosa ini Pak. Demi Allah aku setiap hari beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari 70 sampai 100 kali. Video Pak, 100 kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ini bukan nabi Pak, seharusnya lebih banyak lagi istighfar kita. Saya tadi Pak dari rumah, setelah saya baca Al-Baqarah, alhamdulillah tuntas saya baca Al-Baqarah dari rumah ke sini. Masih ada sisa jalan Pak. Saya baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sampai 100 minimal Pak. Kita telah menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Apalagi Pak istighfarnya sampai menikmati Pak. Dikaitkan dengan dosa dan kesalahan. Astaghfirullahaladzim. Saya nonton bola tadi malam sampai teriak-teriak gitu. Maroko menang 1-0 Pak ya. Sampai ngantuk-ngantuk kita subuh. Astaghfirullahaladzim. Apalagi Pak sampai ada di antara kita subuhnya terlambat Pak. Astaghfirullahaladzim. Terus begitu Pak. Wa atubu ilaih. Apalagi sampai terjadi perjudian Pak ya. Itu sadar Pak. Tapi kalau sadar Pak jangan dimakan hasil judinya. Ya. Dibuang Pak, diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dan istighfar yang banyak pada Allah dan jangan mengulangi lagi besok Pak. Karena masih banyak pertandingan ini Pak. Ini sudah perempat final jamaah sekalian. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istighfar begitu Pak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya kesadaran dari kita Pak akan kelakuan
maksiat, dosa yang kita nikmati dalam hidup ini, kemudian sampean sadar, Pak. Ketika sampean sadar, itu sinyal positif dari Allah kalau Allah masih cinta sampean, Pak. Sambut, Pak, kesadaran itu untuk segera istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Pak, saya pikir dosa kita ini dibandingkan dengan dosa-dosa yang digambarkan Nabi di masa jahiliyah itu, Pak, atau orang-orang Bani Israel yang pernah membunuh orang sampai 100 orang, kita ini belum ada apa-apanya sebenarnya, Pak. Saya semakin optimis, jemaah sekalian. Sampai dalam sebuah riwayat hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhaq. Allah tertawa, Pak, bukan tersenyum lagi, Pak. Yadhaqullah subhanahu wa ta'ala. Allah tertawa, jemaah sekalian. Ila rajulaini, kepada dua orang, Pak. Yaqtulu ahaduhum al-akhar yadkhulanil jannah. Ada dua orang yang saling membunuh, tapi dua-duanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Siapa itu? Yaqtulu hadza fi sabilillah fayuqtal. Yuqatilu hadza, ini yang satu ini masuk surga karena dia berperang di jalan Allah, kemudian kalah terbunuh, syahid ya. Syahid, Pak, ya. Summa yatubu 'alal qatil. Kemudian yang membunuh ini, Pak, orang kafirnya ini, Pak, terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Fayuslim fayustashhad. Kemudian dia masuk Islam, Pak. Islamnya disaksikan oleh Allah dan dia masuk surga. Kayak Wahsy, Pak. Tahu Wahsy, Pak? Yang membunuh Sayyidina Hamzah. Jago melempar apa? Tombak, Pak. Itu Sayyidina Hamzah menjadi sasaran, Pak, dalam perang Uhud, Pak. Persis itu tembus ke ulu hatinya, tembus ke belakang, Pak. Dan mati pada waktu itu. Tidak hanya itu, jamaah sekalian. Itu karena diupah oleh Hindun. Dan Hindun ini, jamaah sekalian, juga kafirah. Kebenciannya kepada Rasulullah luar biasa. Sekian banyak peperangan ikut ngompori orang-orang kufar Quraisy, jamaah sekalian. Subhanallah, begitu Fathu Mekah, Pak, masuk Islam. Enaknya masuk Islam, Pak, dan diterima keislamannya, insyaallah beliau ke surganya Allah Subhanahu wa taala, masyaallah muslimin. Nah, Wahsy ini, jamaah sekalian, Allahu Akbar. Itu tidak hanya itu, Hindun buka ini dadanya Hamzah, Pak, dibedah, Pak. Bayangkan. Kemudian jantungnya itu, Pak, dilepas dan dimakan sama Hindun, Pak. Kenapa? Karena abahnya Hindun, saudaranya Hindun, Pak, mati dalam perang Badar, Pak. Jadi dendamnya luar biasa, Pak. Dimakan. Tapi hanya dimuntahkan. Sampai Nabi mengatakan saking mangkelnya Nabi, Pak, dan Nabi sangat cinta kepada Sayyidina Hamzah. Wallahi, andai kata Hindun bisa makan sampai bisa menelan jantung pamanku, dia masuk surga tanpa hisab. Sampai begitu, jamaah sekalian. Dan ujung-ujungnya Hindun masuk Islam. Nah, Wahsy ini, Pak, yang membedah semua itu, terakhir masuk Islam, Pak. Walaupun ya, Nabi muncul, Pak, sisi kemanusiaannya, ya. Ketika masuk Islam, Nabi tersenyum, Pak. Nabi tersenyum, dan beliau ini Wahsy ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, jangan dulu. Jangan dulu, aku masih teringat dengan pamanku, kata Nabi. Sayyidina Hamzah. Maklum, sisi bukan tidak memaafkan Nabi, memaafkan Nabi, Pak. Tapi Nabi tidak ingin berjumpa dengan Wahsy ini. Itu Wahsy, Pak. Allahu Akbar. Radhiyallahu an. Dia menyesal betul, taubat-taubatan nasuha. Walaupun sebenarnya kata Rasulullah, al-Islam yajubbu ma qablah. Orang kalau sudah masuk Islam, Pak, dosa-dosa masa lalunya selesai, Pak, ente. Begitu dia bersyahadat, fitrah lagi, Pak. Dari awal, jamaah sekalian. Apa, Pak? Ditebus sama Wahsy, beliau yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab.
Ini fitnah pertama, namanya hurubur riddah, perang pemurtadan. Ya, yang kemudian di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini Musailamah al-Kadzdzab, Pak, yang membunuh siapa? Wahsy ini, Pak. Kata Wahsy, mudah-mudahan aku ketika membunuh fitnah pertama dalam Islam ini bisa menebus dosa-dosaku dulu ketika aku sempat membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini, Pak, yang kata Nabi, dua-duanya masuk surga. Hamzahnya masuk surga, insyaallah Wahsy-nya pun masuk surga. Dan sampean, Pak, bukan pembunuh. Pernah dengar kisahnya orang yang 100 orang membunuh 100 orang, jemaah sekalian. Puncaknya pada 99 orang menyesal, Pak. Aduh, banyak orang yang sudah saya bunuh gitu. Terakhir sadar, Pak. Nanya sama rahib, Pak. Rahibnya bingung. 99 orang kau bunuh, mau bertobat kepada Allah? La sabila laka. Tidak ada jalan buatmu. Tertutup pintu pertobatan kepadamu. Muntap, Pak, orang ini, Pak. Muntap diselesaikan, Pak, sama orang. Tusuk juga, Pak. Lengkap berapa? 100, Pak. Tapi masih juga ada penyesalan, Pak. Maka datanglah kepada orang alim. Makanya ini, Pak, kalau sampean nanya-nanya, tanya sama orang yang punya ilmu, Pak, ya. Ya, tidak cukup dengan orang yang cukup worok-worok saja, Pak. Tanya sama orang yang tahu agama. Ya, mau bertobat, mau apa, tanya sama orang yang tahu agama, jamaah sekalian. Itu dilihat, Pak, orang ini. Kata orang ini, siapa yang menghalangimu antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada. Cuma dilihat, Pak, sama orang alim ini. Jadi solusinya, Pak, tidak hanya sekedar memberikan hukum, Pak. Dilihat solusi apa? Ada masalah serius. Yang ini kalau tidak ditinggalkan tetap akan terulang lagi dosanya gitu. Sepertinya lingkunganmu tidak baik, kata. Lingkunganmu tidak baik. Pertemananmu tidak baik. Sahabat-sahabatmu tidak baik. Suasana kampungmu tidak baik. Kau temui daerah situ. Di situ banyak orang-orang baik. Dan kau temui orang di situ. Kau ikut beribadah dengannya gitu. Maka berangkat, Pak, orang ini, jamaah sekalian. Tengah jalan meninggal dunia, Pak. Tengah jalan meninggal dunia, ma'asyar muslimin. Kemudian kata Nabi, ada 2 malaikat, Pak. Malaikatul rahmah dan malaikatul azab. Malaikat rahmat, Pak, yang akan menarik dia ke surganya Allah, dan malaikat azab yang akan menarik dia ke nerakanya Allah. Tarik-tarikan, Pak. Ini hakku. Enggak, ini hakku. Kata malaikat rahmat, ini ja'a taiban ilallah. Dia ini datang ke tempat ini mau bertobat kepada Allah. Kata Nabi, lam ya'mal amalan qattu. Orang ini belum pernah melaksanakan amal baik sedikit pun, Pak. Tapi niat sudah ada, ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir berlaku dia meninggal dunia. Kata malaikat azab, "Hah, kau ca'inai?" Nah, kemudian jamaah sekalian, turun malaikat penengah, Pak. Qisu fima bainahuma. Ayo ukur di antara 2 tempat ini. Fa ainahuma aqrab, mana yang lebih dekat dengannya, maka dia masuk golongan orang-orang yang baik atau golongan orang yang tidak baik. Ini tempat lingkungannya, Pak. Ini tempat yang disuruh oleh siapa? Oleh orang alim ini. Mana yang lebih dekat? Dekat ke sini atau masih dekat ke sini? Ternyata setelah diukur, Pak, sudah lebih mendekati ke orang-orang yang ingin dia temui di tempat yang baik-baik itu. Kemudian diselamatkan, Pak, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sampean sudah sholat, ya, sampean juga sudah puasa, sampean juga bisa baca Quran, sampean juga suka infak dan sedekah, jamaah sekalian. Alhamdulillah. Tapi kan pasti ada, Pak, dosa-dosa, ya. Dosa-dosa nakal masa jahiliyah dulu, ya. Di masa SMA dulu. Tidak usah cerita, Pak, tidak usah cerita. Sampean ceritakan sama Allah Ta'ala. Cuma saya ingatkan saja, Pak. Tak boleh putus asa. Sampean punya Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah, temui Allah, Pak. Mungkin dulu ketika sampean aktif pejabat, ya, ketika pernah jadi aparat, ngemplang sana, ngemplang sini, nekan sana, nekan sini, pemain riba, Pak. Aduh, menjadi debit kolektor, nekan sana, nekan sini, nagih sana, nagih sini. Pernah zina, pernah apa saja, tutup rapat-rapat, temui Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita, Pak,
akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya ingin menutup dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Innamat taubah 'ala Allah. Sesungguhnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib ulaika yatubullahu alaihim. Sesungguhnya taubat itu bagi pelaku-pelaku dosa yang berangkat dari ketidaksadaran dia, kemudian dia sadar, tsumma yatubuna ilallah min qarib, kemudian yatubuna min qarib, kemudian segera dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, maka mereka itu ia akan mendapatkan pertobatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Maha mengetahui, Pak, dan Allah Maha bijaksana dalam hidup ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Allah, Pak, yang Maha menerima taubat-taubat kita dan memberikan maaf atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat selama kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah mengetahui, Pak, apa yang kalian perbuat ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini, Pak, baru mukaddimah dari saya tentang bicara masalah taubat. Jangan putus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Monggo, Pak, apalagi cuma dosa-dosa kecil. Kalau dosa kecil, Pak, insyaallah salat begini sampean sudah selesai, Pak. Saya yakin, Pak. Ya, kalau dosa-dosa kecil, lupa tidak baca Quran tadi sehari persediaan penuh kemarin, ya, Pak. Kebanyakan buka YouTube cuma sekali ya. Kata Nabi kan apa? As-salawatul khams, salat 5 waktu itu, asal salatnya, Pak, sampean tepat waktu. Subuhnya tepat waktu, nanti zuhur, Pak, tepat waktu. Andai kata, Pak, dari subuh sekarang, Pak, sampai zuhur nanti ada dosa-dosa kecil, insyaallah, apalagi sampean istighfar dan bertobat, itu lebih istimewa lagi, Pak. Andai kata tidak, selesai sudah, Pak. Ya. Kemudian asalnya tepat waktu lagi. Andai kata dari zuhur sampai asar ada dosa kecil yang kita perbuat, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketemu maghrib, Pak, dari asar sampai maghrib ada dosa yang sampean lakukan, dosa kecil, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampean istighfar dan bertobat. Nah, untuk taubat ini bagi pelaku-pelaku yang kemudian membuat Allah murka kepada kita. Tapi, Pak, rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya. Allah membuka lebar-lebar, Pak. Saudara, sampai kata Nabi SAW, andai kata seharian sampai tidak taubat, Pak, masih ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ditunggu kapan, Pak? Wal jum'ah il jum'ah. Barangkali hari Jumatnya. Ya. Mungkin dirapel, Pak. Sekalian Jumat nanti kita taubat gitu. Ya. Karena tahu Jumat itu datangnya hari kiamat masanya, jemaah sekalian gitu. Sehingga pas hari Jumat semangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jum'ah ila jum'ah, Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, kalau dia perhatikan asal Jumatnya tidak terlambat, semua dosa-dosa kita dan taubat kita, Pak, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Jumat, Pak, enggak juga, Pak. Kadang terlambat, kadang enggak Jumatan. Allah tidak langsung mengeksekusi kita, Pak. Masih ditunggu, Pak. Ramadan ila Ramadan. Allahu Akbar. Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya. Kalau sampai menyambut Ramadan dengan bahagia, Pak, siap berpuasa dengan benar, dan di situ tempat Allah membuka pintu lebar-lebar, pintu pertobatannya kepada kita, sampai taubat nasuhan 1 tahun dosa kita sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Ramadan, Pak, enggak juga. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selama dia tidak ghar-ghara, Pak. Yugharghir. Biasanya orang kalau sudah mau mati, Pak, terakhir nyampe di sini kan bunyi, Pak. Iya, Pak, ya. Kalau masih dingin di kaki, Pak. Ini kan perjalanan orang kalau sakaratil maut kan kakinya dingin dulu, Pak, ya. Tapi pahanya panas. Terus nanti dingin sampai di lutut, Pak. Paha masih panas, Pak. Terus dingin pahanya, Pak. Perut masih panas. Kadang-kadang ada orang yang masih sadar, Pak.
dia bertobat, hari itu juga, saat itu juga, detik itu juga, semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampean tiap hari istighfar dan bertobat kepada Allah berapa tadi? 70 sampai 100 kali. Selesai Pak semua masalah kita. Optimis. Dan jangan punya niat untuk tidak mengulangi lagi di masa-masa yang akan datang. Andai kata kumat Pak. Halo. Kumat. Tahu kumat Pak ya? Ya, sampean keluar kota. Terus dewean Pak, tak sama istri. Hah? Diajak sama teman Pak. Loh, kok cik ayunya gitu. Awalnya sampean takut Pak, tapi karena sudah pengaruh teman, pulang ke rumah Pak sadar Pak. Naik pesawat sampean sadar Pak. Uduh, aku dosa tadi itu. Terus punya perasaan Pak. Bagaimana kalau pesawat ini meledak gitu. Terus sampean istighfar tobat, selesai Pak. Selesai. Jangan putus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula seluruh kebaikan, ya, amal kebaikan yang kita lakukan, ibadah kita, Pak, ketaatan kita, semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wath-thabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik. ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.